Siapa yang tidak hadir? Ya, saya absen satu-satu. Aulia Abir. Aulia Abir. Ayulia Ningsi. Ansar. Adel Marsya. Anugrawati. Selvin. Erni. Ramlan. Terakhir nih serang ada. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Ya. Ada yang cacat kira ada yang belajar tiap satu. Jadi hari ini lengkap untuk belajarnya kita. Jadi sebelumnya itu siapa satu orang yang bisa pimpin doa maju ke depan? Ayo, cewek apa cowok? Cowok. Orang yang silakan maju depan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, maka kita berdoa dengan menundukkan kepala sejenak. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai, bagi cara duduknya bagaimana, sudah teratur ya? Belum? Coba kursinya digeser-geser maju ke depan sedikit ke belakang dulu. Sebelum gladiator kelompoknya baru di ya, ke belakang dulu kursinya, ke belakang dulu. Ya. Kalau ada sampah-sampah di sekitarnya tolong dipungut supaya proses tidak mengganggu proses pembelajaran. Itu ada sampah-sampahnya di sampingnya selaku. Ya. Alhamdulillah hari ini ya semuanya segar-segar ya. Jadi ada rasa semangat untuk belajarnya lebih tinggi lagi ya. Alhamdulillah ya. Itu pengaruh karena hari Jumat mungkin ya. Jadi hari ini jangan terlalu tegang-tegang. Kita belajar tentang proyek perubahan untuk mencari perubahan lingkungan. Jadi kalau misalnya yang bukan tanya spontan jangan terlalu spontan. Minggu-minggu kemarin setelah kita libur, sebelum itu kita belajar materi apa? Materi ekosistem ya. Jadi untuk kaitannya dengan materi hari ini, kenapa Ibu Guru tanyakan materi ekosistem ya? Berarti ada kaitannya dengan materi untuk hari ini. Ya, masih ingat apa itu ekosistem? Ayo, apa itu ekosistem? Ya, kalau di Ansar. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik. Komponen apa hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik. Bagus sekali. Ya, jadi kaitannya dengan untuk materi hari ini, kenapa Ibu Guru tanyakan apa hubungannya antara materi yang lalu dan hari ini? Berarti kita mempelajari tentang komponen biotik dan komponen abiotik. Yang abiotik itu yang macam mana sih? Halo, tadi? Atau beda mah? Kalau yang biotiknya? Atau lingkungan? Ya, jadi antara biotik dan abiotik. Ya, sebelum kita ke materi yang akan disajikan hari ini, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tujuannya yaitu untuk mengetahui. Pasti pikirannya bisa didaur, pasti disimpan ya, diambil tutup botolnya mungkin atau diambil plastiknya, semakin mungkin untuk dijadikan sebagai sumber kerajinan tangan. Oke, sebelum melanjutkan materi lebih khusus, Ibu akan memberikan soal practice atau soal-soal
Ya, Mas. Jadi saya kasih, silakan dibaca ya. Ini silakan dikerja, dijawab sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Ya. Ada yang kurang? Ada yang kurang? Berlaku soalnya. Silakan dijawab ya. Saya kasih waktu 5 menit. Ya, dibaca. Saya kasih waktu 5 menit. Kemudian dikumpul. Jawab. Jadi sesuai pemahaman Anda sampai di mana? Jadi dijawab saja ya. Kalau sudah langsung dikumpul boleh. Ya sudah, kalau sudah boleh silakan. Satu orang kumpul, silakan. Masing-masing kelompok, satu orang yang kumpul ke master, oke? Ya. Jadi ini ukur kasih pretes untuk energi bahasa ya. Oke, sudah semua. Kemudian, ya terima kasih sudah mendengarkan pretesnya. Ya, mungkin sebelum kita ke materi lebih mendalam lagi materi hari ini, kita speaking dulu. Bagaimana? Ya. Sepakat? Oke, semangat lagi kan? Ya. Oke, sekarang semua berdiri, kita speaking dulu. Ayo, silakan. Ya, satu orang bagi itu. Ya, 1, 2, Ibu belajar Pancasila ya? Ya. Hafal semua? Jadi kita ulangi. 1, 2, 3. Ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan
Kita semangat ya. Jadi kalau jadi pelajar Pancasila ini harus bernalar kreatif dan berinovasi. Ya. Jadi saya kira sekalian semangat lagi, sudah termotivasi. Jadi hari ini kita langsung ke materi kita, kegiatan inti kita yaitu tentang materi perubahan lingkungan. Sebelum Ibu Guru bagi kelompok, Ibu Guru kasih tayangan video tentang apa sih itu perubahan lingkungan, tentang perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar kita ya. Iya. Simak baik-baik videonya ya. Berbagai faktor yang terjadi di dalamnya, tetapi juga lingkungan menjadi tidak stabil. Simak terus videonya ya. Lihat ya, perhatikan itu ada perubahan lingkungannya. Perubahan keseimbangan lingkungan dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi pada lingkungan, baik karena faktor alam maupun faktor manusia, sehingga komponen unsur ekosistem lingkungan menjadi tidak stabil. Beberapa faktor alam yang dapat merusak lingkungan adalah bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, kekeringan, kebakaran hutan, angin puting beliung, dan perubahan musim. Perubahan lingkungan karena peristiwa alam ini dapat menimbulkan kerusakan serius terhadap lingkungan, seperti kematian berbagai jenis makhluk hidup. Sedangkan perubahan lingkungan yang diakibatkan karena faktor manusia antara lain pembukaan lahan dengan menghilangkan beberapa komponen biotik pada suatu ekosistem, aktivitas pertanian dengan menggunakan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan, eksploitasi sumber daya laut yang tidak ramah lingkungan. Dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan akibat beberapa aktivitas manusia tadi adalah pembukaan lahan dengan menghilangkan komponen biotik pada suatu ekosistem, menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah, terjadinya perubahan gaur hidrologi, disebut eutrofikasi. Sedangkan eksploitasi sumber daya laut yang tidak ramah lingkungan merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen. Nah teman-teman, perubahan lingkungan tadi pada dasarnya terjadi karena adanya pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke lingkungan sehingga berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam. Saat terjadi pencemaran, kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat Ya, sudah dilihat videonya? Sudah. Jadi sudah bisa dipahami ya? Bisa. Tentang apa itu perubahan Perubahan. Ya. Jadi untuk materi kita yaitu tentang perubahan lingkungan. Ya, kenapa terjadi perubahan lingkungan? Karena disebabkan oleh dua faktor. Ya. Faktor apa saja? Ya, silakan. Dua faktor yang menyebabkan perubahan lingkungan. Faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam dan faktor manusia. Siapa lagi yang bisa? Faktor alam itu apa saja? Siapa lagi yang bisa? Coba angkat tangan. Ya, Anugrah. Faktor alam yaitu gempa bumi, Ya, tanah longsor, ya, gunung meletus, dan kebakaran hutan. ya. Masih ada yang lain? Ada lagi? Yang faktor alam apa saja? Selain yang disebutkan sama Anugrah. Mungkin ada yang lain? Macam Tsunami, letusan gunung, apa lagi? Ya. Nah, sekarang kalau faktor manusia, kira-kira apa saja yang menyebabkan itu perubahan lingkungan? Penebangan pohon, secara apa lagi? Iya, pembukaan lahan dengan menghilangkan beberapa komponen ekosistem. Apa lagi? Penggunaan pupuk pestisida yang berlebihan. Apa lagi? Eksploitasi sumber daya
yang tidak ramah lingkungan. Dia itu ada dua faktor jadi indikator lingkungan hari ini, yaitu dua faktor dari perubahan lingkungan tadi. Ya, dari faktor alam dengan faktor manusia. Ya. Yang jadi pembahasannya kita adalah tentang perubahan alam dari faktor manusia. Ya, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Ya, jadi pencemaran lingkungan itu yaitu faktor dari perubahan lingkungan tadi. Ya, dari pencemaran itu apa saja kira-kira pencemaran yang disebabkan oleh apa? Sampah plastik, limbah pabrik, apalagi? Ayo. Pencemaran lingkungan. Apa kira-kira? Yang berakibat akhirnya dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan sekitar kita. Seperti apa? Penumpukan sampah, ya. Apalagi? Tersumbatnya aliran sungai. Apalagi? Polusi udara. Apalagi kira-kira? Pembuangan limbah rumah tangga yang tidak teratur, mestinya dibuatkan saluran drainase untuk tempat pembuangan akhir, sama halnya dengan pembuangan sampah. Ya, jadi banyak hal yang menjadi faktor dari perubahan lingkungan. Ya, jadi dari beberapa perubahan lingkungan itu, jadi kita bertanya-tanya, sebenarnya apa sih faktor-faktor alam dan faktor manusia? Ya, jadi setelah apa yang sudah menonton video tadi, setelah kita paparkan, ternyata dari faktor-faktor perubahan lingkungan itu hanya terdapat dua faktor, ya, faktor alam dengan faktor manusia. Kalau misalnya tidak teratasi, ya apa? Jadi banyak hal yang akan menyebabkannya, akan terjadi banjir, ya, akan terjadinya tanah longsor, ya. Itu akibat dari manusia. Tanah longsor kenapa? Tanah longsor itu memang bencana alam, disebabkan oleh faktor alam, tapi karena ulah manusia, yaitu karena penebangan pohon secara ilegal, kayak banjir juga, ya, karena penebangan pohon secara ilegal, jadi menyebabkan banjir. Kemudian kalau sudah paham sedikit materinya kita apa yang Ibu Guru jelaskan, mungkin ada mau bertanya sebelum itu. Ibu Guru banyak ada KPD-nya ya. Mungkin sudah dulu selesai kelompok ya, atau bagi kelompoknya, Ibu Guru akan bagikan LKPD ya. 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 Kemudian Ibu Guru bagi LKPD untuk bekerja masing-masing ke kelompok. Minggu lalu Ibu Guru sudah kasih tahu memang ya, bahwa pertemuan selanjutnya itu adalah ada yang perlu dipersiapkan. Ya. Ada yang bawa persiapannya? Ada. Ya, jadi sudah dirancang memang ya. Jadi hari ini Ibu Guru bagikan LKPD-nya, kemudian dikerja masing-masing kelompok. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 ya. Jadi satu LKPD satu kelompok ya. kelompoknya LKPD-nya ya. Ibu sudah bagikan masing-masing LKPD-nya ya. Di lembar LKPD-nya itu sudah ada tujuan ya. Kemudian di situ di lembarannya ada tulis nama masing-masing ke kelompok ya. Bisa
disediakan, tulis nama di masing-masing kelompok. Ya. Kemudian silakan dikerja. Di situ sudah ada petunjuk apa yang perlu dikerjakan ya. Coba lihat. Halaman pertamanya sudah diisi masing-masing kelompok. Sudah, silakan di belakang kalau semangat. Sudah belum? Sudah. Sudah ya. Kemudian silakan isi masing-masing kelompoknya. Kena 5 orang satu kelompok ya. Ya. Ya diisi. Ada yang ini. Ya. Jadi silakan didiskusikan bersama kelompok apa yang bisa didiskusikan. Ya silakan diisi. Ya. Silakan diisi. Di situ kita di bagian kelompoknya kita mampu melakukan pengamatan apa yang ada di lingkungan sekitar kita ya. Kemudian dilihat petunjuk LKPD-nya. Kemudian di situ silakan diisi soal-soal yang sudah diberi tanda, tinggal dijawab. Ya, diskusikan, silakan dikerja, kemudian ya, kalau sudah didiskusikan, yang sudah menyiapkan alat dan bahan untuk hari ini silakan dikasih naik di atas meja. Ya, ayo. Silakan naikkan di atas meja alat dan bahannya yang sebagai bahan diskusi untuk hari ini. Ya. Silakan buka. Ya, tentang pemanfaatan daur ulang sampah ya. Ya. Ada di situ LKPD-nya. Kita lihat. Ada bagian kertasnya ya. Di sini bagaimana? Dilihat langkah-langkahnya. Dia diisi dulu ya. Kemudian sambil membuat langkah-langkah dalam proses pembuatan proyeknya ya. Di lembaran akhirnya ada. Iya, itu dijawab ya. Ada berapa ya? Alat dan bahannya apa yang bisa dibuat ya? Kemudian yang lain, kalau misalnya sudah ada alat yang dibawa, silakan dipraktekkan. Apa kira-kira yang menjadi apa namanya? Sebagai sumber pemanfaatan daur limbah. Yang ini lain. Yang itu yang mau dipraktikkan itu ini. Kira-kira apa yang bisa dibuat? Ya, bisa. Jadi di situ ini sudah ada bahannya ya. Jadi itu alat dan bahannya silakan ditulis ya. Silakan ditulis. Kira-kira apa manfaat dari produk yang dihasilkan untuk hari ini. Ibu guru kasih waktu 30 menit untuk pembuatan pengerjaan LKPD-nya. Ya, silakan. Juga kelompok yang baru mendesain hasil untuk cara kerjanya dan selanjutnya akan dilanjutkan di rumah. Ya, Ibu guru akan menilai apa yang telah Anda lakukan untuk hari ini ya. Jadi sebagai pengajar Ibu guru nilai sebelum Ibu guru akhiri untuk tutup kegiatan kita. Siapa yang bisa simpulkan kira-kira?
apa yang telah kita buat hari ini atau apa yang telah kita lakukan hari ini dari materi perubahan lingkungan dan pemanfaatan daur ulang sampah. Coba, siapa yang bisa? Ayo, satu orang. Apa itu perubahan lingkungan? Iya, silakan Node Ansar simpulkan apa yang jadi bahan materi kita hari ini. Ya, Baik. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang dimana pada pagi hari ini tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama adalah menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab dari perubahan lingkungan. Dimana faktor penyebabnya terjadinya perubahan lingkungan ada dua. Yang pertama adalah faktor alam. Contohnya seperti gunung meletus, tsunami, gempa bumi, dan kekeringan. Sedangkan faktor yang kedua adalah faktor manusia seperti pembukaan lahan dan menghilangkan beberapa komponen ekosistem. Yang kedua adalah aktivitas pestisida dan penggunaan pupuk secara berlebihan. Dan yang ketiga adalah eksploitasi sumber daya laut yang tidak ramah lingkungan. Sedangkan yang definisi dari perubahan lingkungan yaitu perubahan yang terjadi karena adanya perubahan di dalam lingkungan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan, baik itu faktor alam ataupun faktor manusia. Terima kasih. Iya, bagus sekali. Iya. Jadi, untuk kesimpulan materi kita hari ini sudah dipaparkan oleh kelompok 1 yang menyimpulkan bahwa materi kita hari ini kan ada dua tujuannya. Yang pertama, dapat mendefinisikan atau dapat mengidentifikasi dua faktor dari dampak perubahan lingkungan. Di mana dampaknya ada dua, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Ya. Ya, silakan istilah merefleksinya. Tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan model PJBL atau Project Based Learning. Ya. Jadi di situ kita membuat hasil project. Tanggapannya kalian tentang hari ini? Ya, sudah? Sudah, kalau sudah kumpul. Ya, ada yang senyum-senyum, ada yang tanggapi dengan serius, ada yang tanggapi dengan muka sedih, atau ada yang tanggapi dengan muka bingung. Ini muka bengkok. Sudah? Oke, sudah semua? Sudah. Ya, kalau sudah, bagaimana ekspresinya untuk referensi hari ini? Bagaimana? Senang? Senyum? Tidak? Ya, kalau sudah, dengan muka senyum-senyumnya, jadi untuk hari ini, ya, dengan mengisi lembar refleksi, maka berakhir pula untuk kegiatan pelajaran kita hari ini, ya. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, jadi minggu depan adalah materi kita tentang apa? Tentang materi pencemaran lingkungan yang berdampak dari beberapa faktor. Ya, jadi hari ini untuk cara penanggulangannya. Jadi untuk minggu depan jangan lupa belajar lagi di rumah, kemudian kita tetap muka seperti biasa, ya. Iya, Bu. Jadi sekian dari Bu Guru. Sebelum kita tutup,
Mungkin ada yang bisa pimpin doa. Satu orang tadi Laudian sekarang Hadir. Jadi dipanggil ke depan Hadir. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai untuk penutupan pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Doa cerita. Ya, terima kasih. Dengan berakhirnya kegiatan kita hari ini, saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum